Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman parenting berdua. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah satu follower parenting berdua yang bertanya melalui DM Instagram parenting berdua. Seperti yang bisa teman-teman baca di sini, pertanyaannya kita baca bareng-bareng aja yuk. Ya. Jadi Ustadz izin bertanya, ada seorang suami atau ayah menyatakan bahwa ilmu parenting itu kurang menarik dengan alasan saya yakin sih pematerinya sendiri belum tentu bisa tuh manage anak-anaknya sendiri. Ilmunya itu belum tentu aplikatif saat hadapin tingkah pola anak-anaknya sendiri. Ya. Jadi ayah atau suami ini bilang saya mau belajar parenting kalau dikasih contoh aplikasi yang real, yang memang efektif kelihatan hasilnya. Nah, ini penanya bingung ya, bagaimana merespon orang yang seperti ini? Padahal menurut penanya, ini tapi informasinya kami batasi karena penanya minta dirahasiakan gitu ya. Menurut penanya, kondisi anak-anak dari seorang suami atau ayah ini sebenarnya kurang baik begitu ya, menunjukkan kriteria-kriteria hasil dari pengasuhan yang mungkin kurang optimal. Begitu. Tapi ketika suami atau ayah ini diajak untuk belajar parenting supaya dia bisa memperbaiki parentingnya, nggak mau dengan alasan yang bisa kita baca tadi. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Khususnya bagi para ibu atau para istri. Apakah teman-teman pernah ngalamin situasi yang serupa? Ketika ikhtiar ngajak suaminya belajar dan lebih terlibat dalam parenting. Apalagi ya faktanya di Indonesia memang keterlibatan ayah dalam pengasuhan aktif anak-anak sehari-hari itu terbukti ya memang kurang. Nah, kira-kira gimana? Ya, apa yang terjadi? Gimana cara kita meresponnya? Inilah yang dalam psikologi teman-teman disebut dengan mekanisme pertahanan ego atau mekanisme pertahanan diri. Ya, seperti yang bisa teman-teman baca di sini, diajak belajar parenting malah ngeles ya. Kita sebut ngeles istilahnya ya, istilah keren kita. Tapi sebenarnya dalam psikologi ini adalah suatu fenomena yang umum sebenarnya. Ya. Jadi saat seseorang itu belum mampu nerima, ngelola kekurangan, hambatan, atau stres, atau beban, ya, atau emosi negatif yang dia alami, seseorang itu akan mengelolanya dengan cara mengaktifkan atau melakukan mekanisme pertahanan ego atau dalam tanda kutip kita sebut dengan ngeles ya. Nah, bentuk-bentuk ngeles itu sebenarnya banyak. Tapi beberapa yang paling umum seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, yaitu ada rasionalisasi, proyeksi, dan denial atau penyangkalan. Seperti yang bisa kita baca bareng-bareng di sini, rasionalisasi itu artinya mencari alasan atau pembenaran logis ya untuk nutupin perasaan, perilaku atau keputusan yang sebenarnya dilakukan. Ya, dilakukan untuk alasan emosional. Oke. Sebenarnya ya, saat kita menjadi orang tua, kita jadi ayah, kita jadi ibu. Salah satu fitrah ya kita secara alami adalah kita ingin mendidik anak-anak kita dengan baik. Ya, tapi mungkin karena tuntutan, kesibukan, beban dan yang lainnya, membuat kita akhirnya lalai atau tidak mampu jalani tugas kita itu. Jalani tugas kita mendidik anak dengan baik. Akhirnya kemudian kita ngerasa bersalah di sini. Ya, kita ngerasa nggak mampu. Ya, kita merasa kita feeling bad ya. Kita ngerasa buruk terhadap diri kita sendiri karena kita ngerasa nggak mampu. Oh, saya nggak mampu jadi ayah yang baik. Atau oh, saya nggak mampu jadi ibu yang baik. Karena kayaknya saya masih kurang banget deh dalam mendidik anak-anak saya. Oke, jadi kita mesti ada kekurangan di situ. Nah, cuma ya banyak orang yang kemudian merespon rasa buruk, kekurangan pada dirinya itu tadi dengan ngelakuin mekanisme pertahanan ego. Rasionalisasi, dia mencari pembenaran. Ya. Pokoknya dikasihlah penjelasan yang logis-logis gitu. Intinya supaya dia bisa membela dirinya gitu ya. Dia bisa membela dirinya, menunjukkan bahwa saya sebenarnya nggak kurang, saya sebenarnya nggak salah. Nah, kira-kira yang tadi ini termasuk rasionalisasi bukan? Ya, betul. Ya, bisa jadi dia termasuk rasionalisasi,
Ada rasionalisasinya, ada juga proyeksinya, ya. Apa itu proyeksi? Sini teman-teman kita tadi udah bahas tentang rasionalisasi. Kalau proyeksi itu dia memindahkan atau menempatkan perasaan, pikiran atau keinginan ya yang nggak bisa dia terima pada dirinya, tapi dia tempatkan pada orang lain. Nah, ini yang kemungkinan besar dilakukan oleh ayah atau suami yang jadi bahan pembahasan kita sebelumnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat, jadi sebenarnya dia merasa buruk. Ya, dia merasa mungkin ya kecewa dengan dirinya sendiri karena melihat anak-anaknya tumbuh dengan begitu banyak masalah dan dia sadar mungkin ya bahwa ini karena saya nggak optimal dalam mendidik mereka gitu. Tapi dia masih nggak mampu nerima ngelola perasaan bersalah atau perasaan buruk pada dirinya ini ya. Sehingga kemudian ya dia pantulkan, dia proyeksikan rasa bersalah pada dirinya, dia proyeksikan kepada orang lain. Dengan cara apa ya? Dia tunjuk orang lain yang salah. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Saya yakin pematerinya itu sendiri juga belum bisa kok, gitu. Ya, ini umum sekali terjadi. Ya, ada sedikit rasionalisasinya. Ya, di sini yaitu di bagian akhir. Saya tuh baru mau belajar kalau dikasih contoh aplikasi real yang memang efektif kelihatan hasilnya. Padahal ini jebakan berpikir sebenarnya. Ya, ini sebenarnya bias kognitif. Ya kan? Saya mau belajar kalau dikasih contoh aplikasi real yang memang efektif. Masalahnya, gimana dia tahu bahwa misalnya ilmu yang diajarkan oleh misalnya seorang pengajar parenting itu efektif, gimana dia tahu kalau dia sendiri belum mau belajar? Itu kan, dia ada jebakan pikiran, ya. Tapi itulah bentuknya rasionalisasi. Dia berusaha merasionalkan, dia berusaha membuat alasan dia itu masuk akal, padahal sebenarnya itu adalah jebakan pikiran. Kan gimana caranya coba? Kita tahu itu efektif dan ada hasilnya, kalau kita sendiri nggak mau mempelajarinya gitu ya. Kan kita harus coba pelajarin dulu, ngertiin dulu, baru kita tahu, kita bisa ngerti ya, kita bisa ngerasain seberapa efektifnya misalnya ilmu parenting yang diajarkan itu gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi dia terjebak dengan rasionalisasinya sendiri. Meskipun lebih kentalnya pada pertanyaan tadi adalah proyeksi ya di awalnya. Karena dia ngerasa bersalah, tapi dia pantulkan, ya, proyeksikan rasa bersalah itu pada orang lain. Bukan saya yang salah kok, itu pengajar parenting aja belum tentu bisa. Gitu. Jadi dia nyalahin pengajar parentingnya gitu ya. Padahal jelas-jelas pengajar parentingnya itu punya ilmu yang lebih banyak dan pengalaman juga yang lebih baik ya dengan ilmu yang dimiliki atau dipelajari tersebut. Gitu, ya kan? Nah, ini juga sedikit contoh-contoh lainnya rasionalisasi. Oh, itu kan cuma teori, praktiknya nggak sesuai kenyataan. Ini sering banget ya kami temui dalam dalam ketika kami memberikan edukasi parenting khususnya laki-laki ya, khususnya laki-laki para ayah, suami yang sering berkomentar seperti ini. Nah, ada juga ini mungkin ada teman-teman para ibu, para istri yang pernah dikomentarin seperti ini oleh suaminya. Udah belajar parenting aja masih kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu dia sedang memproyeksikan sebenarnya. Sebenarnya dia ngerasa bersalah karena dia males belajar parenting mungkin ya, atau dia masih nggak sempat belajar parenting. Oke, tapi dia memantulkan rasa bersalahnya itu dengan menunjuk orang lain. Dia nunjuk bahwa orang lain yang salah sebenarnya. Gitu. Nah, ada juga menyangkal. Ini juga sangat umum ya. Menyangkal atau denial artinya dia menolak untuk ngakuin realitas situasi ya. Ya artinya dia tahu dia bersalah, tapi dia merasa bersalah, dia merasa buruk, merasa gagal mungkin jadi ayah atau jadi ibu gitu. Tapi dia nolak untuk mengakui. Ya, ada ini komentar yang juga sering kami temui. Ya, ngapain belajar parenting? Parenting zaman dulu, orang dulu aja nggak belajar, tetap sukses kok anak-anaknya. Itu namanya denial, menyangkal. Ya. Padahal jelas-jelas ilmu parenting yang kita di zaman ini yang kita dapatkan sekarang itu adalah ilmu yang sudah lebih maju ya daripada dulu ketika psikologi belum begitu berkembang. Ya, kita belum begitu memahami anak-anak dulu seperti apa. Tapi sekarang kita udah punya ilmu yang lebih baik dan lebih lengkap. Tapi dia menyangkal itu. Yang nggak mau nerima bahwa dia nggak bisa ngikutin perkembangan ilmu itu. Nah, sebenarnya, tunggu dulu ya. Perlu dipahami bahwa mekanisme pertahanan ego ini adalah sebuah fenomena yang sangat normal. Nggak hanya dilakukan oleh para ayah atau para suami ketika diajak belajar parenting,
Ya, siapapun ketika dikritik, disalahkan, ya, diberi saran, masukan, tapi dia masih belum mampu nerima kekurangan atau kesalahannya, itu akan ngelakuin ya mekanisme pertahanan ego sebagai respon awal. Dan itu normal ya, saya pun juga ngelakuin itu ketika misalnya dikritik sama istri gitu. Ya, misalnya ada istri yang sibuk bekerja di luar gitu. Nah, kemudian full time kerjanya sehingga dia agak kurang optimal kepada anak-anaknya gitu ya. Kemudian ketika diberi saran, masukan, "Wah, udahlah kamu berhenti kerja ya dan yang lain supaya kasihan anak-anak kamu banyak masalah," misal gitu ya. Nah, itu umum ya. Kemudian dia melakukan mekanisme pertahanan ego. Misalnya dia ngerasionalisasi, "Oh, enggak juga tuh," gitu ya. "Tapi kan ada Mbak, ada yang ini," gitu misalnya gitu ya. "Tapi kalau saya kerja nanti gimana ekonominya dan yang lain," misal gitu ya. Nah, itu normal sebenarnya. Ya, normal. Yang jadi masalah adalah ketika kita terus-terusan melakukan mekanisme pertahanan ego ini. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa ngelakuin mekanisme pertahanan ego ini sebagai strategi ngelola ya diri atau ngelola emosi kita atau ngelola stres kita untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan melakukan misalnya rasionalisasi, proyeksi atau denial, ya kita akan kesulitan untuk menerima bahwa ya sebenarnya ada yang kurang pada diri kita dan akhirnya ya kita akan terus menghindar atau menunda langkah-langkah perbaikan yang nyata yang sebenarnya harusnya bisa kita mulai. Nah, bayangkan kalau seorang suami dia terus-terusan menyangkal misalnya, dia terus-terusan rasionalisasi. Ya padahal jelas-jelas ya ada kekurangan pada cara dia mendidik anak gitu misalnya, gitu kan. Tapi dia terus-terusan menyangkal. Akhirnya ya yang nggak mulai-mulai itu langkah perbaikannya, ya langkah perbaikan dirinya, ya kan? Sehingga bertahun-tahun terus-terusan ya melakukan kesalahan dalam parenting dan nggak juga ya melakukan belajar atau langkah-langkah perbaikan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita atau ketika ayah, ketika para suami terus-terusan melakukan mekanisme pertahanan ego ketika diminta atau diajak atau diberi saran atau dikritik supaya lebih terlibat dalam mendidik anak. Nah, tapi ini terus kita mesti gimana ngadepinnya gitu ya. Khususnya bagi para istri ini gimana kita ngadepin suami yang seperti ini ya. Suami saya mungkin sudah bertahun-tahun ngelakuin mekanisme pertahanan ego seperti ini. Nah, sebelum kita bahas itu, saya izin perkenalan dulu. Salam kenal teman-teman sekalian. Nama saya Aldi. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya dan istri adalah founder dan co-founder dari Parenting Berdua Edukasi, sebuah platform parenting untuk orang tua muslim, di mana di sini kami udah kurang lebih selama 6 tahun aktif mengajar parenting untuk para orang tua muslim dari perspektif psikologi Islam khususnya. Nah, insya Allah di sini saya akan menjelaskan gimana nih caranya supaya para istri bisa bantu ya, bantu suami untuk ngatasin mekanisme pertahanan egonya yang udah ya bikin geleng-geleng kepala mungkin gitu ya. Nah, jadi gimana dong cara istri menembus pertahanan sikap ngeles suami ketika diminta untuk lebih terlibat dalam parenting? Yang pasti, yang pertama, jangan didebat. Nah, biasanya ini yang terjadi ya, ketika istri menyuarakan kepada suaminya agar lebih aktif, atau bantulah, atau ikut belajar parenting, gitu ya. Tapi ditolak ya, suaminya kemudian melakukan rasionalisasi misalnya. Nah, kemudian istri mendebat, terjadilah perdebatan yang kemudian biasanya berakhir dengan tidak baik gitu kan, nggak enak gitu ya. Nah, kenapa jangan didebat? Karena ketika istri mendebat, misalnya tadi tuh suaminya melakukan rasionalisasi. Jika istri mendebat itu, artinya itu sama dengan istri membenarkan atau menguatkan rasionalisasi yang dilakukan oleh suami. Ya sederhananya, bahasa gaulnya kita adalah jangan dilayanin. Jangan dilayanin semua alasan-alasan yang disampaikan. Begitu. Oke, tapi diterima saja, didengarkan saja. Nah, kenapa ini dulu yang penting? Ya, sebab tadi berdebat itu artinya kita membenarkan rasionalisasi yang dilakukan. Selain itu, seperti yang bisa teman-teman baca di sini, berdebat itu dalam Islam termasuk ke dalam adab akhlak yang baik. Jadi dalam salah satu hadis di sini bisa teman-teman baca. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras debatnya. Jadi yang suka ngedebat. Nah,
Apalagi posisinya istri yang suka mendebat suaminya. Ini kurang baik ya, membuat harga diri istri itu menjadi turun sehingga kurang dihormati. Ya, kurang dihormati oleh suaminya karena sering mendebat ya, rasionalisasi atau alasan-alasan yang disampaikan oleh suaminya. Meskipun ya alasan itu salah dan kita atau para istri berada di pihak yang benar. Nah, terus hindari debatnya, terus mesti gimana gitu ya. Kita tahu kita benar gitu ya, dan suami salah gitu, ada yang kurang gitu kan. Mesti gimana? Inilah pentingnya kemudian poin kedua, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, komunikasi asertif. Ya, ya, komunikasi asertif artinya kita mampu menyuarakan, menyampaikan, ya, mengkomunikasikan pendapat kita, keinginan atau kebutuhan kita, ya, kebutuhan istri lebih tepatnya kepada suami, ya, dengan cara yang beradab dan berakhlak. Nah, ini aja kendalanya kadang-kadang para istri, karena biasanya udah keburu terbawa emosi saat mengkomunikasikan sesuatu yang penting kepada suami. Dalam hal ini misalnya, ngajakin suami belajar parenting atau lebih terlibat dalam membantu mendidik anak-anak. Nah, kadang-kadang udah emosional duluan atau kadang-kadang juga udah berprasangka buruk duluan. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian komunikasinya jadi emosional. Ya. Komunikasi kalau udah emosional, ya itu biasanya kurang mantap jadinya. Pilihan katanya nggak tepat, ya pesannya jadi kabur, nggak jelas, ya yang ada malah mungkin menyalahkan, begitu ya. Yang itu kemudian masuk akhirnya suami istri menjadi perdebatan yang sebenarnya bisa dihindari. Gitu. Nah, bagi para istri penting sebenarnya untuk mampu atau punya teknik komunikasi asertif. Kenapa? Karena istri itu berhak minta suami untuk lebih aktif dalam mendidik anak. Gitu. Karena itu haknya istri dan itu juga kewajiban suami sebenarnya. Oke. Jadi perlu kita sampaikan, tapi dengan cara yang asertif. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, artinya ya, kewajiban ya istri muslimah adalah meminta haknya untuk diarahkan, dibantu ya. Dibantu oleh suami agar lebih terlibat dalam mendidik anak-anak. Oke, kuncinya adalah kita sampaikan dengan teknik komunikasi yang lebih beradab dan lebih berakhlak. Nah, inilah poin pentingnya dalam kelas ya, mini kelas mengajak suami belajar parenting. Oke. Dalam mini kelas mengajak suami belajar parenting ada 4 materi utama yang akan kita bedah, kita pelajari, dan kita latihan prakteknya. Yang pertama tadi adalah gimana tadi ya, cara ngadepin mekanisme pertahanan egonya suami. Kemudian gimana kita bisa mengkomunikasikan pesan kita secara asertif. Ya. Nggak emosional, ya kan? Nah, tepat tujuan dan cara komunikasi yang pastinya lebih mudah dipahami oleh suami. Begitu. Lalu kita akan belajar gimana caranya mengenali kelelahan mental ya suami. Karena sebenarnya ini saya akan mengajak para istri ya agar lebih mampu ngertiin suaminya. Supaya suaminya juga nanti lebih mampu ngertiin istrinya. Gitu. Karena seringkali apa? Suami itu kurang terlibat dalam parenting, kurang terlibat dalam belajar parenting misalnya, bukan karena nggak mau, tapi karena nggak sanggup. Kenapa? Karena energinya sudah habis untuk bekerja. Sehingga nanti kita para istri ya, saya akan bantu para istri, para ibu, gimana caranya kita bisa memandu suami dalam mengelola energinya lebih baik, ya supaya bisa punya sisa energi, ngalokasiin energinya buat belajar parenting dan lebih terlibat dalam mendidik anak-anak. Termasuk akan bantu suami ya ngelola distraksinya. Ini salah satu keluhan yang juga sering kami dengarkan dari para istri atau para ibu ya. Yaitu suaminya itu kebanyakan main HP gitu ya. Lebih banyak main HP daripada aktif ya terlibat dalam parenting. Sehingga itu membuat istrinya kecewa. Begitu. Nah, nanti kita akan bantu gimana istri bisa bantu ngelola itu. Dan juga yang terakhir, ya teman-teman sekalian, salah satu juga sebabnya suami kesulitan lebih terlibat dalam parenting karena metode belajarnya. Ya, kita pengen suami belajar parenting, tapi
kita nggak tahu gimana metode belajar yang cocok untuk orang dewasa yang sibuk. Ya, ini hal-hal teknis yang masih banyak orang dewasa itu nggak tahu. Nah, disinilah kita akan pelajari. Saya akan ajarkan ya berdasarkan psikologi pendidikan orang dewasa, nanti gimana dalam waktu yang sempit suami istri bisa belajar parenting bareng dan itu tetap efektif. Nah, supaya lebih mudah nanti para istri ya dalam berikhtiar mengajak suaminya belajar parenting, dalam mini kelas ini nanti kita akan ada kegiatan membuat action plan atau mengisi action plan ya, yaitu rencana aksi. Intinya simpel aja, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Makin jelas rencananya, makin besar peluang sukses. Karena itu tadi ya, istri seringkali dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berat seperti ini mudah terbawa emosi ya, sehingga pesannya nggak sampai, ya rencananya jadi berantakan. Ya. Nah, nanti berdasarkan materi-materi yang akan kita pelajari, kita akan susun step-stepnya sehingga langkah istri dalam membantu suaminya itu lebih terarah. Ya. Dan nggak mudah baper, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan ya insya Allah kemudian memperbesar peluang sukses istri mengajak suaminya belajar parenting lebih aktif mendidik anak-anak. Tapi gak hanya itu, gak hanya action plan, di mini kelas ini juga teman-teman nanti akan saya fasilitasi dengan apa? 20 lembar flashcard belajar parenting. Nah, ini menarik, biasanya flashcard ini buat anak-anak belajar baca gitu ya. Belajar bahasa Inggris atau belajar hijaiyah gitu misalnya, belajar kosakata gitu. Tapi di sini nanti saya sudah desain flashcard. Ya, sebenarnya nggak flashcard banget sih, ukurannya rada gede gitu ya, mungkin ukuran A5. Yang dimana dalam flashcard ini berisi ya materi parenting yang praktis ya, simple, intisarinya, dan itu bisa kita pelajari bareng-bareng, suami istri bisa langsung belajar bareng-bareng, termasuk ya ada nanti panduan-panduan actionnya. Oh, berarti setelah belajar ini apa nih ya yang suami istri bisa mulai praktekkan misalnya untuk sepekan ke depan. Nah, 20 lembar flashcard ini akan berisi materi-materi parenting yang menjadi pondasi ya atau intisarinya. Ya, yang basic-basic dasar-dasarnya dulu ya untuk memperkuat ya pondasi parenting ya suami dan istri. Nah, ini apa? Supaya memudahkan. Ya, ini langkah awal dulu ya. 1 lembar flashcard buat 1 sesi belajar. Jadi kalau ada 20 lembar, insya Allah itu bisa teman-teman gunakan untuk 20 kali sesi belajar bareng suami. Begitu. Kalau belajarnya seminggu sekali, berarti ya 20 flashcard, insya Allah bisa buat 20 pekan. Ya kan, luar biasa ya. Gitu ya, hanya dengan 20 saja, dalam 20 pekan insya Allah banyak perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan dalam rangka istri ngajakin suaminya lebih semangat terlibat dalam parenting. Nah, flashcard ini nanti dalam format PDF dan teman-teman bisa cetak sendiri. Sudah termasuk dalam dalam mini kelas mengajak suami belajar parenting ini teman-teman sekalian, dan juga nanti saya akan buatkan poster peta belajar parenting ya, supaya apa? Supaya nggak bingung ini mulai belajar dari mana sih? Ya, nanti akan diberikan saran, mapnya. Baiknya apa dulu yang dipelajari bareng suami, lalu kemana gitu ya. Karena kalau kita belajarnya tidak berurutan, itu biasanya juga bingung dan terlalu berat. Ya ibaratnya kalau kita kelas 1 SD kemudian langsung dikasih pelajaran kelas 6 SD kan berat. Ya, jadi harus sesuai, harus dari dasar dulu, harus dari pelajaran kelas 1 SD dulu, ya kan? Termasuk juga nanti saya akan bagikan ya rekomendasi buku dan kajian-kajian parenting dari para ustadz yang menurut saya cocok untuk para istri bisa pelajarin bareng suami. Lagi fokusnya nguatin basic atau pondasinya dulu ya, biar semangat nih, biar tertanam ya pondasi yang kuat nanti bareng suami dalam parenting. Nah, insya Allah nanti flashcard ini membantu suami istri bisa apa? Bisa ngerasain kemenangan-kemenangan kecil ya dalam ikhtiarnya ya menjadi orang tua ya, pasangan suami istri yang lebih baik dalam mendidik anak-anak. Nah, insya Allah jadi lebih termotivasi ya, motivasi dan lebih semangat. Nah, mini kelas mengajak suami belajar parenting ini untuk apa namanya gelombang atau batch yang pertama akan dimulai ya, bisa teman-teman lihat jadwalnya di sini. Kita akan belajar lewat Zoom dan materi video. Jadi nanti kelasnya dibuka dengan Zoom, diakhiri dengan Zoom. Ya, jadi kita bisa interaksi langsung.
Di tengah-tengahnya, yaitu materi video dan diskusi kegiatan melalui grup WhatsApp. Ya. Insya Allah kelas ini juga akan dibuka kembali di bulan-bulan selanjutnya. Nah, jadi bisa jadi teman-teman nanti nonton video ini adalah teman-teman yang untuk mendaftar ya kelas mengajak suami belajar parenting yang periode selanjutnya. Begitu. Insya Allah gambaran belajarnya kurang lebih selama sepekan. 7 hari, hari Ahad kita libur dulu teman-teman sekalian. Nah, mungkin sebagai penutup ya, sebagai mungkin penyemangat ya, bahwa keterlibatan suami ayah dalam mendidik anak-anak itu sangat dibutuhkan. Ya, sebab penelitian membuktikan, ya ini semua saya dapatkan dari penelitian-penelitian ilmiah ya yang valid. Saat parenting itu bertepuk sebelah tangan, saat keterlibatan ayah itu kurang dalam mendidik anak-anak, ada begitu banyak dampak jangka panjang, dampak buruk jangka panjang yang bisa kita rasakan. Dan mungkin ada sebagian dari teman-teman sini, para istri, para ibu yang udah ngerasain. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Oke, perilaku agresif, ya, kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, kurang disiplin, ya. Saat ayah kurang terlibat dalam parenting, ya, anak-anak juga jadi kurang disiplin, sulit. Ya, dan ibu jadinya atau istri jadinya kewalahan. Nah, mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita agar kita bisa apa? Menghindar ya, mengantisipasi ya dari kondisi-kondisi seperti ini. Kuncinya adalah yuk kita semangat nih bareng-bareng suami, meskipun mungkin saat ini mulainya dari istri ya. Karena ya faktanya mayoritas yang belajar parenting adalah istri. Oke, maka bisa jadi ya, itu menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perubahannya, ikhtiarnya, pintu pertamanya dimulai dari para istri. Nggak apa-apa. Ini para istri panen ya, panen pahala, ladang pahala. Ya, bantu suaminya agar sama-sama menjadi suami istri yang soleh. Jadi kelas mengajak suami belajar parenting ini dikhususkan, diprioritaskan untuk para istri atau ibu. Meskipun suami atau ayah boleh juga sebenarnya ikut. Ya, jadi kalau ada suami atau ayah yang nonton video ini dan pengen ikutan boleh, silakan. Itu justru lebih baik, ya kan? Nah, tapi diprioritaskan memang untuk istri atau ibu. Nah, berapa nilai investasinya? Teman-teman bisa lihat di sini, kurang lebih Rp59.000 dan belum termasuk diskon. Di mana dapat diskonnya? Ada kode voucher diskon yang bisa teman-teman dapatkan. Nanti silahkan ya, klik aja link pendaftaran. Teman-teman nonton video ini di mana? Klik link ada di deskripsi video itu, atau link ada di Instagram Parenting Berdua, atau link yang kami sertakan dalam pesan WhatsApp gitu. Insya Allah nanti bisa teman-teman temukan, atau bisa juga teman-teman WA ke nomor ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau udah hubungin mesti dapat deh info voucher diskonnya ada di situ. Kodenya nanti tinggal dimasukin saat pembayaran dan insya Allah otomatis langsung terpotong diskonnya. Nah, sungguh bermanfaat. Semoga ini jadi wasilah ya teman-teman sekalian ya. Wasilah bagi kita orang tua muslim agar kita bisa menjadi suami istri yang lebih kompak dalam mendidik anak-anak. Kalau udah kompak, udah tuh ya kita suami istri jadi bisa lebih fokus. Kemana? Fokus mendidik keimanan dan ketakwaan anak-anak. Insya Allah apapun tantangannya mendidik anak, kalau dijalanin berdua akan jauh lebih mudah. Ya, akan jauh lebih mudah. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sekalian yang udah menyimak video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh sampaikan, boleh juga hubungi kami lewat WA atau DM Instagram. Daftar, silahkan, saya tunggu di kelas, mini kelas ya, mengajak suami belajar parenting. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.